Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diko Ananda. Saya dari UPBJJ Luar Negeri Jepang. Prodi Sistem Informasi semester 4. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Oke, selanjutnya kita buka untuk mempersingkat waktu, kita buka soalnya dulu di e-learning. Oh ya, sebelumnya NIM saya 0490700784. Oke, kita akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer. Tugas. Oh, ini tugas 2. Ini tugas 2, ini soalnya tugas 2. Silakan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu fungsi perintah CD, CLS, CLS slash tanda tanya, dir slash tanda tanya, if config slash l, if config slash tanda tanya, if config slash relas, if config slash renew, if config slash display DNS, if config slash flush DNS, yang ke-12 if-config slash register DNS, yang ke-13 ping, yang ke-14 netstat, yang ke-15 tracer, yang ke-16 path-ping, yang ke-17 NSLOOKUP, yang ke-18 nets, yang ke-19 root, yang 20 net. Oke, ini perintahnya. Laporkan kegiatan praktik yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video. Video rekaman tersebut memuat perkenalan identitas mahasiswa. Tadi di awal sudah. Penjelasan hasil praktek yang telah dilakukan. Oke, kita kerjakan. Kita masuk dulu ke dokumennya yang sudah saya buat untuk saya jelaskan. Jaringan komputer tugas 2. Oke, ini Oke, yang pertama tadi soalnya yaitu ini tadi soalnya untuk di CMD ya, untuk dipraktekkan di CMD. Oke, kita buka dulu CMD-nya. Command prompt. Oke. CD. CD adalah singkatan dari change directory, yang artinya perintah CD dalam command prompt atau CMD digunakan untuk mengubah direktori kerja saat ini. Contoh saya klik CD. Jadi direktori penyimpanan saat ini di drive C, di user, di Diko A. Kita akan memindahkannya ke tempat yang sudah saya sediakan. Itu tadi tersimpan di drive C user Diko A. Drive C user Diko A. Ya, di drive sini yang di CMD. Terus saya ingin memindahkan direktorinya ke folder UT, ke Diko Ananda. Nah, ke sini. Kita akan pindah, ini kita copy address. Masuk ke CMD-nya. Ketikkan perintah CD. CD spasi. CD spasi. Pastikan hasil copy alamat addressnya tadi. Oke. Nah, direktorinya otomatis pindah ke sini. Ke C. Yang awalnya di drive C, di folder user, di folder Diko, sekarang pindah ke drive C, di folder UT, di folder yang namanya Diko Ananda. Oke, ini kita balikin ke awal. CD, spasi, kita balikin ke sini. Ke sini. Ctrl C, pastekan di sini.
Oke, kita balik ke sini. Nah, sudah kembali seperti semula ya teman-teman. Oke, untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke nomor 2. CLS. CLS adalah singkatan dari Clear Screen. Perintah CLS dalam command prompt CMD digunakan untuk membersihkan atau menghapus semua teks yang ada di layar jendela command prompt. Ketika perintah ini dijalankan, layar akan menjadi kosong, tetapi perintah dan hasil sebelumnya tetap ada dalam memori dan dapat digulirkan kembali jika menggunakan fitur scroll pada jendela command prompt. Ini contoh penggunaannya, gambar sebelumnya ini sebelum dihapus, ini gambar yang sesudah dihapus. Ini kita praktekkan. Ini tampilannya sebelum dihapus, clear screen ya, CLS. Oke, tampilannya bersih. Artinya sudah fungsinya berjalan sesuai. Yang ketiga, CLS/tanda tanya. Perintah CLS/tanda tanya dalam command prompt atau CMD digunakan untuk menampilkan bantuan atau deskripsi singkat tentang perintah CLS. Namun perlu dicatat bahwa untuk perintah CLS, opsi / tidak memberikan informasi tambahan karena perintah ini sangat sederhana dan tidak memiliki parameter tambahan. Contoh, ini contoh penggunaannya. CLS spasi / tanda tanya, clear the screen. Dia memberitahu apa sih arti fungsi CLS itu. CLS spasi /nya gimana tadi? Slash yang menyamping tanda tanya. Oke. Dia clear the screen. Arti dari CLS itu clear the screen. CLS. Oke. Untuk selanjutnya, penggunaan dir / tanda tanya. Perintah dir spasi / tanda tanya dalam command prompt atau CMD digunakan untuk menampilkan bantuan atau deskripsi singkat tentang penggunaan perintah dir. Perintah dir digunakan untuk menampilkan daftar, file, dan subdirektori dalam sebuah direktori. Ketika Anda menjalankan dir spasi / tanda tanya, command prompt akan menampilkan daftar parameter dan opsi yang dapat digunakan bersama perintah dir beserta deskripsi singkat mengenai fungsi masing-masing opsi. Contoh penggunaannya ini dia gambarnya. Jadi dir/a dapat memberikan output display file with specific attribute. Ini dia. dir/b. Ini dia tampilannya. Kita praktekin dir / tanda tanya. Dir spasi / tanda tanya. Ini dia. Sesuai ya, teman-teman gambarnya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke nomor 5, ifconfig. Ifconfig. Kita baca dulu penjelasannya. Perintah ifconfig dalam command prompt atau CMD digunakan untuk menampilkan konfigurasi jaringan IP pada komputer. Perintah ini memberikan informasi tentang alamat IP, subnet mask, default gateway, dan detail lain yang terkait dengan koneksi jaringan aktif. Contoh penggunaannya seperti gambar di bawah ini. Oke, kita coba di CMD-nya. Ifconfig. Subnet mask-nya terlihat ya, nih. Sesuai penjelasan tadi. 255.255.0. Oke, selanjutnya. Yang keenam, ifconfig spasi /al. Perintah ifconfig al dalam command prompt CMD digunakan untuk menampilkan informasi lengkap dan terperinci tentang semua konfigurasi jaringan pada komputer. Output dari perintah ini mencakup informasi yang lebih rinci daripada perintah ifconfig biasa. Lebih rinci dari yang nomor 5 ini, teman-teman. Termasuk detail tentang semua adapter jaringan, baik yang aktif maupun yang non-aktif, dan pengaturan jaringan lainnya.
Ini penjelasan sangat panjang, langsung kita buat aja ya. Di sini saya bacakan, menampilkan, berikut adalah beberapa informasi yang Anda temukan dengan menggunakan ipconfig spasial, yaitu nama host, ada nama host, alamat IP, subnet mask, default gateway, DNS server, alamat MAC, physical address, DHCP status, DHCP, net BIOS over TCP/IP. Contoh penggunaannya, ini udah ada gambarnya ya. Tapi kita praktekkan di command prompt-nya atau CMD. Ipconfig spasi al. Ipconfig spasi al ya tadi perintahnya. Oh iya, spasi al. Enter. Oke. Semua tampil ya. Sesuai. Hostname-nya Diko Ananda. Terlihat. Hostname-nya. DHCP enable. Artinya hidup DHCP-nya. Keterangan-keterangannya lebih rinci dari ipconfig yang biasa. Oke. Salah. Perintah selanjutnya ipconfig spasi slash tanda tanya. Perintah ipconfig spasi slash tanda tanya dalam command prompt atau CMD digunakan untuk menampilkan bantuan atau deskripsi singkat tentang penggunaan perintah ipconfig dan semua opsi atau parameter yang tersedia. Ini memberikan daftar semua parameter yang dapat Anda gunakan dengan ipconfig bersama dengan penjelasan singkat tentang apa yang masing-masing parameter lakukan. Jadi ipconfig ini bisa disandingkan dengan yang ada gambar ini ya, ipconfig / renew adapter, ipconfig / release gitu. Nah ini opsinya, opsi pilihannya. Misal ipconfig spasi / tanda tanya itu outputnya apa? Display this help message. Misal ipconfig spasi / al ini menampilkan display full configuration informasi yang tadi menampilkan ini konfigurasi ini ipconfig / al. Jadi dia penggunaan ipconfig ini diberitahu dia bisa disandingkan ke mana saja gitu. Ini kita kita praktekkan di command prompt-nya. ipconfig spasi / tanda tanya ya. Oke. Nah, ini dia. Jadi ipconfig itu bisa disandingkan dengan ini. Terus kalau disandingkan itu outputnya yang mana? Ini di sebelahnya. Misal ipconfig spasi / tanda tanya. Dia menyampaikan ini display this help message. Jadi dia menampilkan informasi bantuan bahwasannya ipconfig itu bisa disandingkan dengan perintah apa saja. Terus outputnya juga diberitahu. Misal disandingkan dengan ipconfig disandingkan dengan spasi / al, outputnya apa? Ini display full konfigurasi information. Jadi dia menampilkan informasi konfigurasi. Ini menampilkan ini nomor 4 ini konfigurasi semuanya ditampilkan ya. Saya harap teman-teman ngerti. Selanjutnya ipconfig release. Perintah ipconfig release dalam command prompt CMD digunakan untuk melepaskan release atau alamat IP yang diperoleh melalui DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol dari adapter jaringan yang ditentukan atau dari semua adapter jaringan jika tidak ada yang ditentukan. Perintah ini menginstruksikan komputer untuk melepaskan alamat IP saat ini yang telah diberikan oleh server DHCP yang akan menyebabkan komputer tidak memiliki alamat IP sampai diperbarui lagi, bahwasanya dia tidak terhubung ke internet lagi. Setelah menjalankan perintah ipconfig / release, adapter jaringan yang terkena dampak tidak akan memiliki alamat IP dan tidak akan dapat berkomunikasi melalui jaringan sampai alamat IP baru diperoleh melalui perintah ipconfig / renew atau hingga komputer di reboot.
Berikut adalah contoh output dari perintah ifconfig release. Nih ya. Ini tampilan outputnya. Dalam output ini, Anda dapat melihat bahwa alamat IP4 telah dilepaskan dan adapter jaringan telah menerima alamat IP otomatis yang dimulai dengan 169.169.254xx yang menunjukkan bahwa adapter tersebut tidak memiliki alamat IP yang valid dari server DHCP. Ini nggak bisa saya praktekin ya teman-teman, soalnya dalam pembuatan video ini saya memerlukan jaringan komputer, sehingga kalau dipraktekkan di CMD, otomatis jaringan internet akan terputus dan pembuatan video ini gagal karena pembuatan video ini memerlukan jaringan internet. Oke, kita skip. Kita lanjut ke nomor 9, ipconfig/renew. Perintah ipconfig/renew dalam command prompt atau CMD digunakan untuk memperbarui renew alamat IP dari server DHCP Dynamic Host Configuration Protocol untuk adapter jaringan yang ditentukan atau untuk semua adapter jaringan jika tidak ada yang ditentukan. Perintah ini menginstruksikan komputer untuk meminta alamat IP baru dari server DHCP yang memungkinkan komputer mendapatkan kembali konektivitas jaringan jika sebelumnya dilepaskan dengan perintah ipconfig release. Atau jika alamat IP saat ini sudah tidak valid. Contoh penggunaannya, ini tampilan outputnya. Bisa sih kita praktekin. Tapi di sini kan sebelumnya tadi nggak jadi kita putus. Jadi ini kalau terputus terus menyambungkan dengan ipconfig/renew ini, kita langsung praktek aja gimana outputnya. ipconfig /renew. No operation and buffer local area connection. Oke, nggak ada masalah ya berarti. Oke, ini tampilan outputnya. Oke, lanjut aja ke yang ke-10. ipconfig /display DNS. Perintah ipconfig /display DNS dalam command prompt atau CMD digunakan untuk menampilkan isi cache DNS atau isi apa? Ibaratnya sampah cache history DNS resolver pada komputer. Cache DNS resolver menyimpan catatan DNS untuk nama domain yang telah diresolusikan diterjemahkan ke alamat IP baru-baru ini. Dengan menampilkan cache ini, Anda dapat melihat daftar nama domain dalam alamat IP yang telah diselesaikan oleh komputer Anda beserta detail tambahan seperti time to live TTL untuk setiap entry. Contoh penggunaannya seperti ini. Jadi kayak kita habis ngakses apa, kelihatan di outputnya. Ini langsung kita paksain aja display DNS ipconfig /display DNS. Nah, ini record name-nya udah diubah. Bahwasanya ini cache yang pernah saya akses sebelumnya, baru-baru ini sih. @gdlmigiviti.com @g. Nah, ini answer opsproject.com. Oke, kita lanjut aja ke perintah selanjutnya. Ini aku bacain keterangannya sedikit. Dalam output ini, setiap entry dalam cache DNS resolver ditampilkan dengan informasi berikut: record name, nama domain yang telah diresolusikan, record type, jenis catatan DNS, misalnya record untuk alamat IP, IPv4, time to live, TTL,
dalam detik sebelum entry charge berakhir dan perlu diperbarui. Oke, selanjutnya yang ke-11, ipconfig spasi slash flush DNS. Perintah ipconfig spasi slash flush DNS dalam command prompt atau CMD digunakan untuk membersihkan atau menghapus cache DNS resolver pada komputer. Cache DNS resolver menyimpan catatan DNS untuk nama domain yang telah diresolusikan atau diterjemahkan ke alamat IP baru-baru ini. Membersihkan cache ini dapat membantu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan resolusi DNS seperti mengakses situs web yang baru saja dipindahkan ke alamat IP yang berbeda atau menghilangkan entry DNS yang usang atau salah. Contoh output dan perintah ipconfig flush DNS ini ya teman-teman, gambarnya Windows IP configuration successfully resolver cache. Namun di sini saya tidak bisa mempraktekkan untuk perintah ipconfig spasi slash flush DNS karena jaringan internetnya akan terputus dan proses pembuatan video ini akan gagal karena pembuatan video ini memerlukan jaringan komputer. Yang nomor 12 juga untuk perintah ipconfig spasi slash register DNS saya nggak bisa mempraktikkan, tapi di sini saya membacakan poinnya karena sama seperti nomor 11 dan yang lainnya tadi. Nomor 8 juga itu jika dilakukan perintahnya maka jaringan akan otomatis terputus. Tapi di sini saya membacakan sedikit isinya. Perintah ipconfig atau register DNS dalam command prompt CMD digunakan untuk memperbarui semua list DHCP dan mendaftarkan ulang nama DNS komputer pada server DNS. Ini sangat berguna untuk memastikan bahwa nama komputer dan alamat IP yang terkait didaftarkan dengan benar pada server DNS. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya bacakan sedikit. Yang selanjutnya, perintah ping. Perintah ping dalam command prompt CMD digunakan untuk menguji konektivitas jaringan antar komputer Anda dan host lain seperti server atau perangkat jaringan lainnya. Perintah ini mengirimkan paket ICMP Internet Control Message Protocol echo request ke alamat IP atau nama domain yang ditentukan dan menunggu respon echo reply. Hasil dari perintah ping menunjukkan apakah host dapat dijangkau serta memberikan informasi tentang waktu perjalanan atau latency dan kehilangan paket loss. Contoh penggunaannya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Misal kita langsung praktekin ya, kita ping ke Google apakah terhubung atau tidak. Misal ping www.google.com. Oh, ini artinya reply for, ini artinya berhasil ya, terhubung antara jaringan kita ke Google itu terhubung. Ini keterangannya nggak perlu saya bacain, saya lewatin aja. Yang ke-14 yaitu perintah netstat. Perintah netstat dalam command prompt atau CMD digunakan untuk menampilkan berbagai informasi terkait koneksi jaringan dan statistik protokol. Ini termasuk daftar koneksi jaringan, aktif, tabel routing, statistik antarmuka, dan banyak lagi. Perintah ini sangat berguna untuk pemecahan masalah jaringan, analisis performa jaringan, dan keamanan. Contoh penggunaannya seperti ini. Netstat. Tampilan outputnya. Ini langsung kita praktekkan di CMD. Netstat. Netstat. Oke. Belum selesai. Oke, belum selesai juga. Udah selesai, ini tampilannya. Output dari netstat. Selanjutnya, tracer. Yang ke-15, perintah tracer.
Perintah tracer dalam command prompt atau CMD digunakan untuk melacak rute yang dilalui paket data dari komputer Anda ke host atau server tujuan. Perintah ini mengirimkan paket ICMP (Internet Control Message Protocol) echo request dengan TTL (Time to Live) yang akan mengembalikan pesan ICMP (Time Exceeded). Hal ini memungkinkan tracer untuk menentukan jalur yang dilalui oleh paket dan mengukur waktu perjalanan ke setiap hop di sepanjang rute. Contoh penggunaannya ini, outputnya. Kita praktekin langsung, tracer. Oke. Oke, trace komplit. Oke, perintahnya komplit. Jadi udah selesai ya. Itu hasil outputnya. Oke, selanjutnya ke perintah command prompt yang ke-16, ping. Perintah ping dalam command prompt CMD adalah kombinasi dari dua perintah lain, yaitu ping dan tracer. Ping. Perintah ping dan tracer. Ping. Perintah ini mengirimkan paket ICMP ke setiap hop di sepanjang rute ke host tujuan dan mengukur kehilangan paket dan latensi pada setiap hop. Dengan menggunakan ping, Anda dapat memperoleh informasi yang lebih mendetail tentang performa dan masalah jaringan dibandingkan dengan menggunakan ping atau tracer saja. Ini contoh penggunaannya. Ping. Kita lihat hasil outputnya. Kita tunggu 50 detik. Oke. Trace komplit. Oke, selesai. Ini tampilan outputnya. Selanjutnya yang ke berikutnya, perintah nslookup. Dalam command prompt atau CMD digunakan untuk melakukan pencarian DNS (Domain Name System). Perintah ini memungkinkan Anda mendapatkan informasi tentang alamat IP yang terkait dengan nama domain atau sebaliknya, nama domain yang terkait
dengan alamat IP tertentu. Ini adalah alat yang berguna untuk mendiagnosis masalah DNS dan mendapatkan informasi tentang konfigurasi DNS. Contoh penggunaannya, NSLookup, NSLookup, www.google.com, google.com. Oke, ini dia tampilannya. Oke, selanjutnya yang ke-18, perintah nets. Perintah nets dalam command prompt atau CMD adalah utilitas administrasi jaringan yang memungkinkan kita untuk menampilkan atau mengkonfigurasi pengaturan jaringan di komputer lokal atau jarak jauh. Dengan nets, kita dapat mengelola hampir semua aspek konfigurasi jaringan, termasuk adapter jaringan, protokol, firewall, dan banyak lagi. Contoh penggunaannya, ini contoh penggunaannya. Oke, ini dia nets interface. Nets interface IPSO. Net. Oh, kurang nanti perintahnya. Nets interface IPSO config. Oke, ini hasil outputnya ya. Oke, selanjutnya ini penjelasannya. Perintah ini menampilkan konfigurasi IP dari semua adapter jaringan di komputer kita. Dalam output ini, informasi berikut disediakan. Konfigurasi for interface, nama adapter jaringan yang dikonfigurasi. DHCP enabled, menunjukkan apakah DHCP diaktifkan atau tidak. IP address, alamat IP dari adapter jaringan. Menampilkan subnet prefix, default gateway, DNS server, konfigurasi configured through register which suffix wins server configured drop DHCP. Oke, lanjut ke perintah 19. Yang ke-19 itu perintahnya route dalam command prompt digunakan untuk melihat dan mengelola tabel routing IP di komputer Anda. Tabel routing menentukan jalur yang akan diambil oleh paket data untuk mencapai tujuan mereka. Dengan perintah route, kita dapat menambahkan, mengubah, atau menghapus route jaringan di tabel routing. Ini contoh penggunaannya, route print. Contoh outputnya seperti ini. Dalam output ini, informasi berikut disediakan: network destination, netmask, gateway, interface, metric. Namun di sini saya tidak bisa mempraktekkan dalam command prompt saya karena seperti yang di atas, kalau ini dipraktekkan masalah jaringan akan terganggu dan video tidak mendapatkan hasil record video yang maksimal. Kita lanjut ke perintah yang terakhir, yaitu yang ke-20, net. Perintah net dalam command prompt atau CMD adalah serangkaian perintah jaringan yang digunakan untuk menampilkan dan mengelola sumber daya jaringan, pengguna, dan pengaturan jaringan di komputer lokal atau jaringan. Perintah ini menyediakan berbagai sub-perintah yang memungkinkan kita untuk melakukan tugas administrasi jaringan yang berbeda. Contoh penggunaannya bisa dilihat di bawah nih. Net user. Dalam output ini informasi berikut disediakan: user akun for ini Diko Ananda ya, nama saya, menunjukkan komputer di mana perintah dijalankan. List of user akun, menampilkan daftar akun pengguna yang ada di komputer tersebut. Ini kita praktekin net spasi user. Oke.
user akun for Diko Ananda. Oke, ini yang terakhir. Mungkin sampai di sini dulu video pembuatan tugas 2 saya. Saya harap teman-teman dapat memahami video yang saya buat. Untuk dosen mata kuliah jaringan komputer kelas berapa ya? Untuk jaringan komputer kelas 58, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.